Sudah 4 hari para nelayan tidak bisa melaut. Malam-malam yang berlalu dipenuhi hujan lebat, gemuruh gelombang, dan tiupan angin kencang. Kegelapan pekat seolah memberi tanda bahwa alam sedang murka. Bahkan bintang-bintang pun enggan menampakkan diri. Bagi para nelayan miskin yang menggantungkan hidupnya pada laut, ini adalah masa-masa yang penuh kesusahan. Para istri nelayan terpaksa merelakan simpanan emas mereka yang hanya 1-2 gram untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka yang tak punya benda berharga, tak punya pilihan selain meminjam dari lintah darat, yang menambah beban di pundak mereka. Namun, di tengah kesulitan yang mencekik itu, ada sebuah pemandangan yang berbeda di rumah Pak Yus. Ada sebuah pesta kecil yang hangat. Bukan, tidak ada yang menikah atau berulang tahun, dan Pak Yus juga bukanlah orang kaya. Ia hanyalah nelayan biasa, sama seperti para tetangganya. Di hari-hari sulit itu, Pak Yus justru meminta istrinya untuk memasak nasi dan berbagai macam lauk pauk dalam jumlah besar. Untuk siapa semua ini? Untuk anak-anak tetangga yang berkekurangan. Pak Yus mengundang mereka semua untuk makan di rumahnya. Seketika, rengek tangis anak-anak yang lapar lenyap, digantikan oleh perut yang kenyang dan wajah yang kembali berseri-seri. Rumah sederhana Pak Yus menjadi sumber kebahagiaan di tengah desa yang murung. Kini, tibalah hari kelima. Langit masih belum menunjukkan tanda-tanda bersahabat. Pagi-pagi sekali, Ibu Yus menghampiri suaminya dengan wajah cemas. "Pak, uang kita hanya tinggal 20.000 rupiah," lapornya dengan suara pelan. "Kalau hari ini kita masih menyediakan makanan untuk anak-anak tetangga, besok kita sudah tidak punya uang sama sekali. Belum tentu juga Bapak bisa melaut nanti sore." Pak Yus terdiam sejenak. Sosok tubuhnya yang hitam dan kokoh melangkah keluar rumah. Pandangannya menyapu ke arah pantai, lalu ke langit. Nun jauh di sana, segumpal awan hitam masih menggantung, seolah menjanjikan cuaca buruk yang akan datang lagi nanti petang. Ia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dengan langkah mantap, ia masuk kembali ke dalam rumah dan menatap istrinya. "Ibu, pergi saja ke pasar dan berbelanja seperti biasa," katanya dengan suara tenang namun penuh keyakinan. "Masaklah yang cukup, dan ajak lagi anak-anak tetangga untuk makan siang bersama kita. Urusan besok, jangan dirisaukan. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan." Ibu Yus, meski hatinya masih diliputi keraguan, mengambil keranjang pasar di dapur. Seperti biasa, ia patuh pada perintah suaminya. Selama ini, Pak Yus selalu bisa diandalkan untuk mengatasi kesulitan apapun. Ada kepercayaan dalam hatinya bahwa suaminya tahu apa yang dilakukannya. Sementara istrinya pergi ke pasar, Pak Yus masuk ke dalam kamarnya yang sederhana. Ia menundukkan kepala dan berdoa dengan khusyuk. Ia memohon kepada Tuhan agar cuaca membaik nanti petang dan malam. Ia berdoa agar para nelayan bisa kembali melaut, menangkap ikan, sehingga besok ada cukup makanan untuk seluruh isi desa. Doa yang dipanjatkannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang di sekelilingnya. Siang harinya, seperti yang sudah-sudah, rumah Pak Yus kembali ramai oleh suara tawa anak-anak. Mereka makan dengan lahap, wajah mereka memancarkan kegembiraan yang tulus. Setelah selesai, satu persatu dari mereka menyalami Pak dan Bu Yus, mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba, seorang gadis kecil bernama Titi, yang sedang menggendong adiknya, memberanikan diri bertanya. Matanya yang besar dan hitam menatap penuh harap. "Pak Yus, apakah besok kami boleh makan di sini lagi?" Pertanyaan polos itu membuat Ibu Yus tersenyum sedih. Ia bingung harus menjawab apa, karena ia tahu persis kondisi keuangan mereka. Tapi, sebelum ia sempat berkata-kata, Pak Yus menjawab dengan suaranya yang besar dan berat, penuh kepastian. "Tidak, Titi," katanya sambil tersenyum hangat. "Besok, kamu dan semua anak-anak ini akan makan enak di rumah kalian masing-masing." Titi dan anak-anak lainnya tersenyum lebar. Mereka percaya pada perkataan Pak Yus. Bagi mereka, Pak Yus adalah nelayan berpengalaman. Mungkin ia sudah tahu bahwa cuaca akan cerah dan para nelayan akan panen ikan besar nanti malam. Sekitar pukul 4 petang, Pak Yus melangkah keluar rumah sekali lagi. Ia memandang ke arah pantai, dan hatinya dipenuhi kelegaan. Laut tampak tenang. Angin kini hanya bertiup sepoi-sepoi, membuat daun-daun kelapa bergemerisik ringan. Gumpalan awan hitam pekat yang tadi pagi menggantung di langit, kini sirna entah kemana. Langit sore mulai memerah, menjanjikan malam yang cerah. Tanpa pamit, Pak Yus langsung bergegas mempersiapkan peralatannya. Malam itu, harapan seluruh desa menjadi nyata. Pak Yus dan para nelayan lainnya akhirnya bisa kembali melaut. Perahu-perahu mereka meluncur dengan tenang di atas air yang damai, di bawah langit yang dihiasi bintang gemintang. Dan benar saja, Tuhan menjawab doa mereka. Para nelayan berhasil menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Jala mereka penuh, hati mereka bersuka cita. Ketika fajar mulai mereka di ufuk timur, perahu-perahu mereka kembali menuju pantai.
Dari kejauhan, mereka sudah bisa melihat para anggota keluarga yang menyambut dengan gembira. Pak Yus tersenyum. Ia teringat pada wajah-wajah ceria anak-anak tetangganya kemarin siang. Tuhan telah menjawab doanya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua. Hari itu, tidak ada lagi pesta di rumah Pak Yus, karena semua anak sudah bisa makan enak di rumah ibu mereka masing-masing. Di atas perahunya yang bergoyang lembut, sekali lagi Pak Yus menengadahkan wajahnya ke langit, memanjatkan doa syukur yang tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kisah Pak Yus ini adalah pengingat indah bagi kita semua, bahwa di tengah kesulitan, kebaikan hati dan keyakinan adalah pelita yang tak akan pernah padam. Terkadang, dengan berbagi apa yang kita punya, sekecil apapun itu, kita justru membuka pintu rezeki yang lebih besar, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak cerita inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.